Judul video saya ini sangat keras. Ini makanan keras. Judulnya, Ajaran Paulus yang Setengah Mentah dan Hoax. Saya akan buktikan judul pernyataan saya ini. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, Paulus, jika Anda baca ayat ini, Paulus berbicara tentang dua hal. Yaitu tentang keinginan daging, bahwa hidup oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Dan yang kedua, jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 16 yang pertama, masalah yang pertama, Paulus berbicara tentang keinginan daging seolah-olah keinginan daging itu ya cuma keinginan yang jahat. Padahal ada keinginan daging yang baik. Coba kita perhatikan ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama. Tuhan membentuknya dari debu dan tanah. Ini daging tubuh mereka. Kemudian Tuhan hembuskan nefes, hidup. Nah, mereka hidup. Yang hidup apa? Jiwa mereka, nyawa mereka ada di situ. Dan keinginan daging juga ada di dalamnya. Jadi roh yang dihembuskan ke dalam tubuh Adam dan Hawa adalah roh yang mengandung keinginan daging yang positif, yang saya sebut nafsu. Jadi kita dihembuskan oleh nafsu Allah, keinginan Allah, supaya kita memiliki nafsu yang baik. Dan nafsu atau keinginan ini ada dua, yang positif dan negatif. Nah, jadi keinginan daging yang positif inilah karunia Allah. Tapi keinginan daging yang negatif itulah penyimpangan yang tidak sesuai dengan roh Allah. Jadi roh Allah menghendaki keinginan daging yang baik, bukan yang jahat. Yang Paulus bicarakan keinginan daging yang jahat, seperti persinahan dan sebagainya. Keinginan daging yang positif, yaitu nafsu yang positif, yang saya katakan, Anda punya keinginan punya istri cantik, Anda punya keinginan punya mobil mewah dan sebagainya. Anda punya keinginan sehat, maka Anda harus makan makanan dan sebagainya. Jika Anda tidak punya keinginan yang positif, yang untuk kebaikan diri Anda, nafsu, tidak punya nafsu yang baik, semua itu akan terasa hambar, akan terasa ketawar, saudaraku. Jadi keinginan-keinginan baik, punya mobil mewah, punya istri cantik, punya makanan enak dan sebagainya, ini karunia Allah kepada kita manusia. Makanya saya sebut ajaran Paulus ini setengah mentah, hanya berbicara tentang keinginan daging yang negatif. Ya tentu tidak hidup di dalam roh. Tetapi hidup di dalam roh itu, yaitu hidup di dalam keinginan-keinginan daging yang positif, yang baik, untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian ajaran yang kedua, masalah yang kedua. Di ayat 18, Paulus katakan, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya katakan ini ayat hoax, tidak benar. Karena ada orang-orang yang hidup dipimpin roh, mereka hidup taat di bawah hukum Taurat. Saya kasih contoh beberapa saja ya. Sakaria, Imam Sakaria dalam Lukas 1 ayat 5 dan 6. Imam Sakaria ini imam orang Yahudi, imam Lewi yang taat hidup di dalam hukum Taurat. Dikatakan bahwa dia hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Allah. Berarti kalau hidup benar dan tidak bercacat dituntun oleh roh. Oke? Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 25, Simeon ini orang Yahudi yang hidup di Yerusalem yang taat di bawah hukum Taurat. Dikatakan begini, Simeon ini hidup benar dan saleh, dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan Roh Kudus menuntun Simeon pergi ke bait suci untuk menjumpai bayi Yesua. Dan oleh tuntunan Roh Kudus menyatakan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias anak Allah. Nah, ini bukti bahwa orang yang hidup
di bawah hukum Taurat dituntun oleh roh. Dan banyak lagi. Raja-raja di Israel, nabi-nabi, mulai dari Nabi Musa, Hosea, Yehezkiel, Yeremia, Raja Daud, Nabi, banyak sekali. Mereka hidup di bawah hukum Taurat dan dituntun oleh roh. Jadi perkataan Paulus bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak dipimpin roh itu hoax. Dan itu bisa dilenyapkan saja ajaran Paulus yang tidak benar ini. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, Paulus katakan begini. Bahwa jangan padamkan roh. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jadi kalau kita padamkan, kita tidak menguji ajaran Paulus, kita padamkan roh dalam kehidupan kita. Padamkan roh Tuhan. Jadi kita harus uji. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10 Paulus katakan begini. Pengetahuan kita dan nubuatan kita tidak sempurna. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Jadi saudaraku, ajaran Paulus ini dilenyapkan saja. Karena pertama, tidak sempurna, setengah mentah. Yang kedua, tidak sempurna. Yang kedua, hoax. Jadi ada ajaran Paulus yang benar, kita imani. Kalau ajaran Paulus yang salah, kita buang saja. Mungkin Anda berkata, saya menghakimi Paulus. Tidak, saudaraku. Saya tidak menghakimi Paulus sama sekali. Urusan keselamatan Paulus, itu urusan Paulus dengan Tuhan. Urusan tulisan-tulisan Paulus ini, urusan Anda dan saya untuk mengujinya. Yang benar, kita pegang ajaran Paulus. Yang salah, dilenyapkan saja, dibuang saja. Karena ingat, Paulus bukan juru selamat kita. Juru selamat kita hanya Yesua. Saya sebutkan 3 kali. Hanya Yesua, hanya Yesua, hanya Yesua saja juru selamat kita. Dan bukan Paulus. Semoga video saya ini sangat menginspirasi Anda, menginspirasikan Anda. Untuk jangan setia di dalam kekeliruan ajaran-ajaran yang tidak jelas. Semoga Anda terinspirasi. Salam.